Dari lama, pasti kalian pernah lihat video kita, pernah visit ke pabriknya. Nah, sekarang kebetulan lagi ada di pameran. Kita lihat yuk produk. Nah, kebetulan mereka lagi ada soft opening produk baru. Yuk kita lihat ada apa aja sih. Let's go. Halo Kak. Halo. Aku Afri dari YouTube Jendela Pintu. Nah, kebetulan kan kita sebelumnya pernah visit ke pabrik nih, gitu kan. Nah, kita kebetulan di sini ada pameran, katanya ada soft opening produk baru ya. Betul. Sebelumnya boleh dipakai dulu, Kak. Masuk suara harusnya. Nah, Oke. Boleh kenalin diri kita nih Kak, produk baru apa aja yang Alba keluarin saat ini? Oke, Alba kan sebenarnya dari tahun lama ya, dari tahun 62 ya. Fokusnya di office supplies. Tapi di tahun ini kita mau masuk pasar hunian. Jadi kalau masuk pasar hunian berarti tipikal dari produknya pun mesti berbeda, cara komunikasi produknya berbeda, dan semua harus serba berbeda sama kita sebelumnya. Jadi di pavilion ini kita rancang ada 5 produk baru untuk pasar hunian. Dia ada, nanti kita jalan ya. Tapi dia ada rolling cabinet, dia ada stair cabinet, dia ada credenza, ada emergency door, sama ada entrance door. Jadi ada 5 produk yang kita showcase di sini. Boleh kita lihat produknya? Boleh, yuk, let's go. Nah ini, nggak apa, gue jalan sini ya. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama, paling dekat sequence dari utama adalah di rolling cabinet. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya dia tuh kayak satu besi yang besar, tinggi 165. Ada di tengah-tengah ruang itu tiba-tiba, tapi kalau kita buka dia sebenarnya kabinet gitu. Oh iya. Jadi di program di kabinetnya pun program dalamnya bisa kita custom tergantung preferensi dari si klien. Jadi ini adalah bentuk yang paling dasar yang kita ada, tapi tergantung kebutuhan sama preferensi dari si kliennya sendiri. Dia butuhnya untuk sepatu pasti berbeda tampilan sama ini. Oh, jadi bisa custom? Semua custom. Semua custom. Ini cuma projection hal paling general yang kita punya aja. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Betul gitu. Jadi ini rolling kabinetnya, kita ada yang besar, kita ada yang medium, kita ada yang kecil. Tapi kita showcase yang besar aja. Oh, berarti bisa custom untuk ukuran ya? Kita nggak custom ukuran, tapi kita punya beberapa kategori besar. Beberapa kategori aja. Betul. Jadi bisa ada beberapa pilihan untuk ukuran. Ya, tapi kalau dalamnya bisa custom. Oh, dalam custom. Kalau untuk ukuran sudah ada standarnya. Betul. Hanya dalamnya aja bisa custom mau seperti apa gitu, sesuai dengan kebutuhan yang mau dipakai. Mau untuk rak buku, rak sepatu, atau yang lain-lainnya. Sampai yang paling liar apa sih, misalnya baju, kita bikin ambalan di sisi sini, kita kasih plat lagi, dari sini ke belakang itu hanya tiang, jadi untuk hanging bajunya rack. Jadi ya untuk hanger ya. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Tapi untuk warnanya sendiri, semua warna produk kita bisa di custom. Bisa di custom ya. Warna dan tekstur. Ini kan warna ini teksturnya ngedop ini ya? Ini sand kita sebutnya, sand kayak tekstur pasir. Oh gitu. Kita ada yang kita ada yang gloss juga. Jadi depends sih. Ya tergantung pengennya kemana. Sesuai permintaan. Yes. Oke, apalagi nih? Lanjut. Ini ada entrance door. Entrance door ini ukurannya sangat besar. Dia 170 asimetris. Ini 120, ini 50, jadinya dia sangat besar ya. Iya. Dan sebenarnya kan maksudnya kalau hati-hati jari kejepit nanti. Kan kalau misalnya di hunian kita udah biasa ngelihat pintu dengan material kayu yang solid gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat hunian, pintu utamanya di fasad itu adalah sebuah pintu besi solid, itu kan sebenarnya masih jarang. Jarang banget. Nah, kita mencoba memperkenalkan dengan material yang terbaik. Kita juga isi dalamnya pakai sebutannya rock wool. Jadi dia ada ketahanan terhadap suhu, panas, api.
dengan density 40%. Jadinya ini pintu bukan cuma kokoh, tapi juga kuat. Bisa outdoor indoor dong? Bisa. Tapi udah pasti harus ada atapnya ya. Oh iya. Gitu. Jadi terus handle juga kita bikin timeless aja, desainnya semuanya. Dari orang yang tingginya 2 meter, tangannya di sini bisa megang, sampai anak kecil juga bisa memegang gitu. Tapi kekuatan dari beratnya ini sangat kokoh sih. iya. Tuh. Nah, Sebenarnya kalau pintu utama solid berat itu nggak jadi isu untuk sebuah rumah, karena engineering pasti selalu punya cara gimana cara dia bisa berdiri gitu sih. Jadi isunya bukan aman sih. untuk ini juga bisa custom Desain, custom ukuran, ya, bisa ya? custom warna, custom tekstur, Semua bisa. Gitu. Kalau misalnya ukuran paling maksimal tingginya ini bisa di ukuran berapa? Kalau tinggi pasti tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau kita kan ngelihatnya kan ini kan 2,4 meter, yaitu satu bentangan besi. Iya. Jadi sebisa mungkin nggak ada material yang terbuang sebenarnya. Jadi ini sebenarnya 2,4 2,4 persis. Jadi satu ceiling. Gitu. Berarti bisa dibikin pintu double, pintu single. Bisa. Kalau saya Mau double total atau single atau asimetris kayak gini nggak masalah sih. Nah, ini kan tadi kan untuk handle-nya kan dia seperti ini ya. Ya. Kalau kita custom untuk handle-nya ada pegangan sendiri itu bisa. Pegangan bisa, tapi pasti di sana akan berubah ya. Iya. Kita juga punya beberapa tipe sih sebenarnya. Iya. Kan bisa Gitu. mau polos atau gimana. Iya. Cuma yang enaknya dari sini kan karena profilnya itu kita tenggelamin, jadi sebenarnya kita nggak butuh tambahan material. Jadi kita minimalis juga ya. kita mengefisienkan material juga. Karena semakin bertambahnya profil, berarti kan material akan ada yang lebih kan, gitu. Untuk bahan bakunya sendiri nih Kak, Ya. untuk pintu dan tadi itu sama aja atau berbeda? Beberapa produk itu pasti berbeda tergantung kebutuhan. Kalau yang tidak butuh kekuatan lebih, mungkin bisa pakai besi yang lebih tipis. Tapi beberapa produk butuh besi yang pasti lebih tebal. Jadi kita range dari yang 2 mili, 3 mili, sampai 4 mili ada. Sesuai dengan kebutuhan Sesuai ya. kebutuhan. Nah, gitu. Lanjut. Kalau untuk range harganya? Range harga. Pintu seperti itu, misalnya pintu Ya. single. Kalau range harga aku nanti di description aja ya, di caption. Oke. Itu nanti bisa ada kontak, bisa ada tim kita Oh, gitu. untuk bisa ngirimin semua spek details tuh, mulai dari opsi warna Website apa kali aja. ya, Iya. gitu. Jadi biar Ada kontak person juga. Jadi nanti mau nanya tentang detail spesifikasi masing-masing produk, ukuran jelas, opsi warna, dan fotonya juga kita bisa supply. Termasuk kalau penasaran sama harganya juga. Oh, gitu. Tapi ada showroomnya nggak sih? Showroom kita belum untuk yang ini, tapi kita berencana akan punya showroom untuk yang Alba Hunian ini di tahun ini. Oh, Gitu. Berarti untuk sementara ini hanya bisa kunjungi websitenya aja. Yes, untuk website. Dan kalau memang benar-benar penjadwalannya clear, mungkin bisa visit factory juga. Gitu. Oke Kak, boleh lanjut yang lainnya? Boleh, let's go. Oke. Nextnya ada ini, Credenza. Model kayak bupet gitu ya. Iya. Untuk Jadi ruang dia tamu udah taruh betul. TV atau Dia Apa Credenza, kalau kita ngeliat Credenza kayu kayaknya lumayan sering ya, tapi ini Credenza besi, oke. panjangnya atau lebarnya gitu ya 2 meter, dalamannya 55 cm. Jadi memang terus dia udah kita lap, jadi dia redam banget nih. Oh. Jadi kalau kita mau naruh apa ya, yang berisi handphone deh misalnya, tuh dia nggak bakal tang gitu, nggak ada suaranya. Jadi Oh kayak iya, dia lebih ramah ya. betul, lingkungan. betul. Nah terus untuk yang Credenza kita selalu menggunakan untuk aksesoris fitur kita pakai standarnya kita. Iya. Kita pakai Bloom untuk yang untuk aksesoris railing sistem kita. Ini cara bukanya di ini. Tekan aja. Tekan Betul. aja. Gitu. Ini satu single sheet dengan laser cut detail untuk barang yang lebih besar. Oke. Tapi juga sebenarnya ini kan program pembagian kabinetnya kan 1, 2, 3. Iya. Tapi depends on needs juga sih. Maksudnya ketika kita nggak ngebutuhin yang swing, Bisa. kita butuh kabinet semuanya juga bisa. Jadi programnya ini juga bisa ngikutin tergantung kebutuhan si klien sebenarnya. Balik lagi Misalnya ke dia swing. nggak mau yang satu sisi nggak usah ada pintunya dong, Iya. plong aja, nggak masalah juga kan. Oh
gitu. bisa kosong. Betul. Kalau misalnya pintunya ini custom juga bisa. Ini kan misalnya aku mau ngerapat gitu, berarti bisa. Semua pasti nanti ada runutan tata caranya sampai akhirnya kita bisa ngasilin desainnya gitu. Nah, misalnya ini kita pakai Bloom yang servo, jadi dia elektrik, jadi kita tinggal pencet, dia langsung buka sendiri. Lebih halus ya dia ya? Sangat halus. Jadi kalau kita nutup pun kita cuma perlu assist dia aja. Oh, nggak perlu sampai full untuk dorong ke dalamnya. Magic gitu. Ya kira-kira gitu. Ini sebenarnya untuk mendapatkan kualitas premium sama kenyamanannya sih sebenarnya. Lebih simple gitu ya. Iya. Untuk ukurannya bisa lebih tinggi atau lebih kecil lagi? Lebih tinggi, lebih kecil bisa. Semua bisa di custom, personalize dan ukuran ruang. Ini kan 2 meter kan besar ya. Nggak semua rumah mungkin punya dimensi ruang sebesar ini. Kita bisa 160, 180. Even kakinya pun, ini kan kaki kita 5 cm dari bawah. Iya. Dengan model kredenza yang sama, kita bisa punya 2 kaki 5 cm dan kaki 20 cm. Oh. Itu aja bisa langsung punya kredenza yang berbeda langsung. Karena tingginya langsung segini nih tingginya dia. Next segini lagi. Hanya 2 ukuran aja untuk tingginya. Ya, untuk yang sekarang kita by default ada 2 itu, tapi nggak nutup kemungkinan kita bisa bikin custom lagi. Makanya semua tergantung permintaan kebutuhan kliennya. Selama secara estetika dan fungsinya masih sesuai dengan standar kita akan berusaha untuk nge-fulfill keinginannya customer sih sebenarnya gitu. Kita lihat bagian belakangnya dong. Dia udah full gini ya. Jadi kalau misalnya kita biasa ngelihat ngerasa besi itu kan dingin ya, besi dingin, kaku gitu kan. Karena kita pakai treatment warna dan tekstur seperti ini, kita malah merasakan besi itu menjadi sesuatu yang hangat sebenarnya. Iya. Gitu. Lebih nggak kelihatan kayak besi gitu kan. Dan kita semua produk kita nggak mau ngumpetin karakter besinya. Jadi besi kita tampilkan, kita nggak pakai lapisan, kita nggak pakai stiker apapun. Kita memang mau memberi respect ke material kita sendiri sih. Lebih menonjolkan ya. Ya betul, gitu. Ini kredenza kita. Apalagi nih produk barunya? Lagi kita ke stair kabinet. Kita naik ya. Nah, kabinet ini multifungsi ya. Multifungsi. Jadi dia setiap bagian dari anak tangga dia sebenarnya adalah satu part yang terpisah. Gitu. Jadi kita akan bisa selalu nambah satu tergantung kebutuhan tinggi dari ruangannya juga gitu. Dan setiap anak tangga ini adalah berupa kabinet juga gitu. Jadi kita karena kan rumah itu pasti butuh storage ya, penyimpanan barang, dan kita siasatin juga bahwa tangga muter, kalau dulu konotasinya tangga muter ada di ruang operasional, di ruang belakang gitu kan. Kalau sekarang kita dengan ngasih estetika seperti ini dengan material premium, kita bisa punya tangga spiral tapi di tengah rumah, jadi centerpiece gitu. Untuk maksimal tingginya ada ketentuan nggak untuk produk ini? Kenapa? Untuk tingginya. Kenapa tingginya? Tingginya ada maksimalnya nggak? Tinggi sebenarnya ya sebaiknya punya tinggi maksimal di ruangan itu ya. Kalau tinggi 2,4, tapi kan rumah beda-beda. Ada rumah 2,4, ada rumah 3,2 dan macam-macam ukuran. Selama pemasangannya itu baik, jadi tangga ini pasti fungsinya maksimal. Ini kan nggak ada handle-nya nih. Kalau misalnya kita custom mau ada handle-nya bisa, ada pegangannya. Kalau dari kita nggak menyiapkan railing. Tapi kalau misalnya customernya itu mau ada railing untuk tujuan keamanan atau tujuannya untuk ada pegangan, itu sebenarnya kita bisa assist tampilan seperti apa tanpa merubah estetika tangganya. Karena kalau kita tiba-tiba masang railing yang desainnya jauh banget dari tangga ini, pasti kan akan berkurang nilainya gitu. Jadi harus diketemuin sih gitu. Jadi tangga ini adalah salah satu opsi juga untuk kita punya storage dengan tampilan yang berbeda sih gitu. Dan ini masif, ini kuat banget. Iya, ini untuk
maksimal berat yang bisa ini nih? Dengan ketinggian 11 anak tangga gini 24 meter, secara kongkaran dia bisa sampai 200 sampai 250 kg. Gitu. Jadi ibaratnya mungkin sekitar 4 orang secara bersamaan di tangga ini suatu waktu harusnya aman. Kira-kira Meskipun gitu. di dalamnya di kabinet ini ada isi-isinya juga sama aja. Kira-kira seperti itu. Dan kabinet ini kan sebenarnya secara besaran kita bukan kabinet paling besar. Jadi kedalamannya pun cuma 20 cm, lebarnya cuma saya lupa deh, kalau nggak salah sekitar 30-an, 30 sampai 35. Jadi kita siapin kabinet ini untuk barang-barang yang easy access aja, bukan barang-barang besar gitu. Jadi multifungsi ya. Jadi meskipun tangga bisa berfungsi untuk taruh-taruh barang. Betul. Dengan lebih ke bentuknya sih, karena bentuknya kan udah besi, tangganya muter. Iya. Dan dia sebenarnya ketika nggak dijadiin tangga, dia bisa full sebagai kabinet lurus. Iya. Gitu. Kalau nggak kita puterin, dia lurus gitu. Walaupun anak tangganya lurus, tetap bisa. Ya ini kayak gini. Ini kan lurus tapi sampai ke bawah kayak gini semuanya. Oh iya. Dan semuanya terbuka sebagai kabinet. Tapi kalau misalnya anak tangga dia memang harus muter gini ya. Iya. Kalau nggak muter gini nggak bisa. Betul sekali. Terakhir adalah emergency door. Emergency door. Oke. Ini biasa dipakai di mall gitu ya. Kita pakai di ruang publik banyak sih, kayak misalnya di sekolah, mungkin di mid-rise building, mungkin di rumah sakit, mungkin di banyak sih di mall segala macam ya. Jadi ini single door emergency dengan panic bar. Panic bar-nya dari Dorma, kualitasnya sudah pasti sangat-sangat tinggi. Jadi kita tinggal, kalau dulu atau di mall banyak yang pakai dipencet ke bawah gitu kan. Iya. Kalau ini cuma kita nyender dia udah kebuka. Udah langsung kebuka. Gitu. Jadi kalau misalnya kita panik, kita cuma buang badan kita, dia akan kebuka langsung. Even anak kecil pun dia buka ini dengan sangat-sangat mudah. Jadi nggak perlu tenaga untuk bukanya ya. Dia di dalamnya ada kita isi dengan rock wool 100%. Jadi ini tahan api. Sama kayak yang pintu depan tadi. Kalau pintu entrance rock wool juga tapi 40% density-nya. Ini 100%. Gitu, karena ini emergency door. Gitu. Smooth banget ya. Oke. Walaupun berat tapi smooth banget ya. Ya kira-kira gitu sih. Nah. Jadi emang sebenarnya hati-hati. Oke. Jadi sebenarnya secara tampilan di pavilion emang kita masih lihat potensi produk besi dalam konteks hunian, baik itu kabinet tangga, kabinet lantai atau credenza, atau bahkan mungkin pintu operasional sampai pintu utama pun bisa direspon dengan material besi. Yang sebelumnya mungkin orang nggak terlalu terbiasa melihat besi di rumah karena besi dingin, besi kaku gitu kan. Orang di kita itu sangat wooden minded. Jadi kan kayu besi belum awam. Besi masih awam gitu. Tapi kayak kadar karatnya gitu gimana? Kalau misalnya besi potensi karat selalu ada. Cara untuk mensolusikannya adalah dengan powder coat yang sangat baik. Kita menggunakan powder coat yang bagus treatmentnya sehingga dia tahan. Cara ininya perawatannya sendiri? Perawatan normalnya kalau ada kotor ya dilap, kalau basah ya dilap. Normal sih sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya untuk kita mau custom atau kita mau buat gitu, pasti kan kayak aku bingung nih mau bikin untuk di rumah gitu. Nah, itu untuk konsultannya kemana nih? Ya tadi gali nanti di time teknis kita, itu bakal ada yang siap support untuk semua kebutuhan. Mau itu produk yang existing kita yang lama sampai produk-produk yang baru di sini semua bisa disupport sih sebenarnya. Jadi kembali ke kebutuhan dulu sih. Kebutuhannya misalnya apakah pintu, apakah credenza, apakah kabinet, apakah locker, apapun itu kembali ke kebutuhan si kliennya dulu. Si kliennya tahu kebutuhannya apa, kita lihat ukurannya seberapa besar. Setelah ukuran mungkin kembali ke hal yang lebih personal, misalnya warna, tekstur, seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak aku mau bikin anak tangga ini nih gitu, berarti kan aku harus konsul dulu. Nah pasti bakal ada visit untuk
ada ukuran. Oh, nanti bakal ada visit. Harus ada visit ya. Karena kita harus tahu kan besarannya berapa. Biasa kalau untuk pemasangan kayak gini tuh udah langsung order barang terus plus pemasangan atau Ada pemasangan. atau hanya order barang aja? Enggak, ada pemasangan dari kita juga. Oh, langsung Itu ya, betul. otomatis kayak gitu. Betul. Beberapa barang kita, produk kita ada yang flat pack, jadi kita ada instruction manualnya, customer bisa langsung bikin sendiri, sangat mudah. Tapi ada beberapa yang butuh pemasangan dari teknisi. Dari teknisi Gitu. datang. Jadi tergantung produknya. Oh, tergantung produknya apa gitu Iya. ya. Kayak misalnya pintu, kalau salah masang dengan berat seperti Iya, ini, itu settingannya ya. nggak mungkin. Iya. Gitu. Jadi pemasangan pintu, terutama itu dari tim kita langsung. Oh, untuk pintu ini tadi emergency itu kan ada aksesorisnya tuh handle dari kakak tadi bilang ada merek Dorma. Dorma, betul. Yang kita tahu Dorma itu udah merek paling bagus gitu. Nah, kalau misalnya ketika ada kerusakan kita mau ganti dengan merek lain apakah bisa? Semua dikonsultasi dulu sama tim kita pertama ya. Jadi kita lihat kerusakan, ya normal lah kerusakannya di mana. Kita lihat garansinya masih ada atau enggak. Sebenarnya hal-hal yang wajar di sebuah furniture sih sebenarnya kayak gitu. Oh, nah untuk garansinya sendiri nih kayak misalnya itu masing-masing ini berbeda atau semua sama aja? Untuk garansi semua berbeda-beda, tergantung barangnya, garansi di produknya atau garansi di aksesorisnya. Kayak misalnya Dorma atau Bloom, dia punya garansi brand seberapa panjang tergantung tipe produknya. Kalau yang premium mungkin bisa sampai 10 tahun atau 20 tahun. Tapi apapun itu kalau kendalanya memang atau bisa kita support untuk after salesnya pasti kita support. Kalau misalnya kita juga mau servis gitu juga bisa? Bisa. Layanan servisnya? Bisa gitu. Walaupun sebenarnya produk ini sebenarnya less maintenance juga sih sebenarnya. Jadi apalagi kayak credenza itu less maintenance banget. Rolling cabinet less maintenance. Jadi sebenarnya cukup produk yang cukup mudah aja sih sebenarnya gitu. Kecuali beberapa produk yang memang aksesorisnya ada sisi teknisnya. Kayak misalnya pintu atau misalnya credenza dengan elektrik, itu pasti butuh penanganan yang lebih ekstra gitu. Nah, tadi Kak dari masalah warna ya, itu kan bisa custom lagi powder coating gitu kan ya. Kan kadang juga misalnya udah jangka dalam berapa tahun gitu. Kalau misalnya warnanya mulai udah atau biasanya kelupas gitu ya. Nah, itu solusinya gimana? Ya, sebenarnya kan kalau masalah warna atau kualitas cat, sebenarnya kalau tidak kita rusak, dia tidak akan rusak. Tapi kan kita nggak tahu kecelakaan Ketahanan. itu kan. Jadi misal dia terpentok suatu hal yang sangat-sangat kuat dengan berat, jadi dia kekelupas misalnya. Tinggal ke kita aja, nanti kita akan bantu repair gitu. Kalau misalnya, kalaupun misalnya mau repair sendiri tuh sebenarnya bisa nggak sih? Kayak ini misalnya kita custom misalnya warnanya hitam gitu, tapi kayak kita pengen ada rubah warna, tapi kita mau rubah sendiri, itu bisa nggak sih? Ya bisa sih, bisa aja, cuma nggak kita saranin yang pasti ya. Karena kan potensi tipikal dari powdernya sendiri beda, pasti hasilnya pun akan belang gitu. Kalaupun misalnya repair dari sini langsung bisa? Dari Alba langsung bisa. Misalnya kayak aku udah beli misalnya udah 5 tahun nih, terus aku kayak warnanya udah mulai pudar atau apa, nah aku mau repair warna itu kita bisa? paham sih, maksudnya dengan kita masuk ke pasar B2C, pasar hunian, rumah tinggal, personalize, itu pasti kebutuhan akan troubleshoot itu pasti tinggi. Jadi kita akan bantu sebisa kita untuk memenuhi kebutuhan dari si customer. Apakah itu reparasi, apakah itu pembelian baru tapi dengan custom yang lebih liar lagi, apapun itu kita coba bantu semampu kita, pasti gitu. Ada lagi yang mau dijelasin mungkin? Cukup sih, sebenarnya dari kita udah cukup, kayaknya cukup menjelaskan produk kita seperti apa, secara fungsi, secara estetika juga. Jadinya semoga yang melihat, merasakan kesini bisa dapat energi dan visi kita ke arah mana sih, gitu. Boleh dong sekali lagi kakak promosiin lagi untuk produknya. Kalau mau pesen produk ini bisa hubungin kemana? Oke. Gitu. Kalau misalnya mau kontak tim kita, apapun itu, entah menanyakan produk atau nanya harga atau nanya spesifikasi, apapun itu sih sebenarnya. Itu kalau mau kontak via Instagram juga bisa. Di Alba Unggul Metal. Terus website juga di Alba Unggul Metal. Kalau bingung nyarinya di Google, klik Alba Unggul Metal, langsung keluar paling atas. Semuanya bakal keluar juga. Di website, Instagram, di YouTube kita juga ada. Itu semua informasi harusnya cukup mudah untuk teman-teman bisa dapetin gitu.
ada email, ada contact person dan segala macam gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi cari official furniture bisa cari di Alba ya. Betul. Gitu. Nanti bisa kita kasih masukin linknya di bawah atau tadi Instagram dan websitenya gitu ya. Oke, sekiranya cukup sampai di sini. Maka terima kasih untuk penjelasannya. Semoga sukses Terima kasih. dan rame terus. Terima kasih. Mari.